Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila wajibina wajibikum Wajibina wajibikum Wajibina muslimin wa muslimat La Allah wa la ibadin suhabi Ila makan musyahid al-akhudi Ila wasiya ibadah waktu beliau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para hadirin wal mukarramat, matur Yai, Ustadz, Ustadzah, dan Allah muliakan para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, segenap para rawuh, para jamaah, khususipun takmir masjid Hidayat Rumah, Pakis dan Kansal yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama mengawali dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala bintang rahmat hidayah. Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa bertatap kembali bisa bertemu beristiqomah menghadiri pengawasan PG rutin sehingga akan setiap kita berdua malam Kamis bertempat di masjid Hidayat Rumah Pakis dan Kansal. Di rawuh dengan keikhlasan kita, istiqomah kita menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah terus memberikan bertahan kepada kita semua, mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawiyan, lebih ukhrawiyah, dan kita berharap di golongan dengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang menika monggo dilanjutaken malih. Kalau ini kita telah mengkaji bersama-sama daun yang kedua, yaitu daun tertib wa tahdid, harus tertib dan bisa diganti sesuai dengan harganya. Kalau ini antaranya adalah ketika seseorang itu menunaikan ibadah haji atau umroh, kemudian dia terhalang
tidak bisa menyempurnakan ibadah haji dan umrohnya. Maka dia bisa yang pertama menyembelih kambing, yang bisa atau yang syarat-syaratnya yang diperbolehkan untuk digunakan kurban. Kemudian dia bisa bertahalul atau bisa potong rambut dengan niat tahalul. Kalau tidak mampu, tidak bisa menjumpai kambing, ya, maka boleh bersedekah makanan seharga kambing tersebut. Kalau masih belum mampu, maka boleh mengganti dengan berpuasa. Satu harinya dihitung berapa? 1 bud. Berarti tinggal menghitung saja. Itu. Kemudian begitu juga ketika orang yang menunaikan ibadah haji terus dia berjima, jimanya itu sebelum tahalul awal. Jadi baru niat haji, katakan jalan Arafah maupun Musdalifah maupun Mina, sebelum melakukan pelemparan jumroh Aqabah dan tahalul awal, tiba-tiba dia menyimak istrinya, maka hajinya rusak. Dan dia terkena kafarot. Nopo kafaroti badanatun onta. Di onta usia 5 tahun. Kalau tidak bisa, tidak mampu yo babakorotun sapi. Kalau tidak mampu, maka 7 kambing. Nek gak mampu, maka dia bisa bersedekah makanan seharga 7 kambing. Nek si burung mampu dia berpuasa, per harinya dihitung samut. Nah, berapa ya 7 kambing itu? 7 kambing itu katakan per 10 juta, ya, kira-kira dapat berapa ton, berapa kuintal gitu. Nah, itu disebut hitung on seharinya berpuasa. Itu sing kalau ini. Lah terus saat ini dilanjut malih para rawuh. At-tsalits yang ketiga, damut takhir wa ta'dil. Dam takhir. Takhir itu berarti nopo boten urut. Beda kalian sing pembahasan pertama kedua. Kalau pembahasan pertama kedua itu tartib, harus urut. Jadi harus nomor 1 dulu banyak. Bisa nomor 2, tidak bisa nomor 3, tidak bisa nomor 4. Nah itu ini takdir. Nanti ini takhir itu berarti boleh memilih dan takdir, dan bisa juga diganti, tapi diganti ya sesuai dengan harganya, ya sesuai dengan harganya. Nah, dalam takhir wa ta'dil ini dalam situ yajib hadza fi halatain, wajib mengeluarkan dalam takhir wa ta'dil ini dalam 2 kondisi. Yang pertama qatlus shayd, yaitu membunuh binatang buruan. Binatang buruan. Yang kedua dzani qatlus syajarah, memotong syajarah, tanaman. Wa tafsiluha, dan rinciannya. Qatlus shayd yang dimaksud membunuh binatang buruan, fayajibu hadza dam, maka dam takhir wa ta'dil ini wajib bagi yang membunuh, ya, ketika berihram haji atau umrah, ya, membunuh binatang buruan. Idza atlafa hayawanan wahsyiyan barian makmula, apabila dia membunuh satu hewan liar barian, hewan darat makmulan yang boleh dimakan. Jadi kalau ini sudah kita sampaikan,
Jadi yang dimaksud binatang buruan itu adalah binatang liar. Pokoknya liar, bukan binatang yang dipelihara, pokoknya sing liar. Ya. Terus barian darat, bukan laut. Kemarin disampaikan kalau dia mancing, ya, dalam keadaan ihram atau haji mancing, terus ikannya dibunuh, pangan di sana itu bagaimana? Kenapa? Karena ikan bongso laut. Ya, jadi yang di sini dimaksud adalah bangsa darat. Ya. Maka apabila dia membunuh hewan liar darat yang boleh dimakan, fidyah itu maka fidyahnya nadur dilihat. Idza kana lahu mithlun minan na'am, apabila binatang yang dia bunuh itu mithlun, ya lahu mithlun, memiliki kesamaan minan na'am dari binatang-binatang ternak, fa yatakhayyar, maka dia boleh memilih baina thalathati sah, memilih tiga dam. Jadi kalau yang dia bunuh itu memiliki kesamaan dengan binatang ternak. Contoh yang memiliki, beri contoh seperti fafin na'ama, burung onta. Dengan seberang rokok dan burung onta. Sana seonta burung onta. Ini biarkan kita melihat. Atau di sana juga ada. Jadi dikatakan burung onta itu memang burung atau sekutu, lehernya juga panjang, sikilnya gitu. Lah, ini termasuk binatang darat yang boleh dimakan dan liar. Nah, burung onta ini, ya karena ada kesamaan dengan binatang ternak, ada kesamaan dengan binatang ternak, maka ketika seseorang yang sedang ihram haji atau umroh membunuh binatang ternak, maka dia terkena fidyah. Sing pertama nopo yata sedang bimithli fayadbahu, maka dia harus ya membeli lah, ya semisal burung onta itu lantas dia sembelih. Contohnya nopo yang tahu ini nek burung onta, ya itu para ulama sepakat badanan itu nopo untuk onta. Jadi burung onta itu sama dengan onta. Sunto ya lumayan Pak, harganya. Terus wafil himar al-wahshi, dan kalau dia membunuh himar itu keledai, semerang keledai Pak. Keledai itu seperti apa? Benda kecil gitu, kayak rusa, betul? Seperti rusa, seperti ya benda kecil lah. Dan itu memang nek panjenengan tinggal di mungkin di YouTube lah foto deh Mbak Kogel. Nah itu keledai liar itu memang agak besar, agak besar. Nah karena ada kemiripan dengan binatang ternak, di sini para ulama mengkiaskan ketika seorang yang sedang ihram haji atau umroh itu membunuh keledai liar, maka dia terkena denda atau fidyah atau dam bakor sapi, ya daun di kodoknya sapi. Wafid dhobiyah, dan kalau kijang, ya kijang kira kiri ya kijang, maka syatun kambing, kambing. Nanti ini termasuk nomor takhir ilwal dan ta'dil. Itu yang pertama. Jadi kalau dia katakan membunuh binatang yang ada kemiripan dengan binatang ternak, maka yang pertama, dam yang pertama, tapi ini boten urut, bisa nanti dipilih boten urut. Yang pertama itu dia bisa membeli
ya binatang yang sesuai ya, harganya, kemudian disembelih. Contohnya kamu ini di burung onta, podo ambe unta. Kalau dia liar sama dengan sapi, kijang sama dengan kambing. Terus yang nomor kali au yastariya biki matin bidal ta'amat, atau yang kedua kalau dia kesulitan cari onta atau golek sapi, golek kambing, kangelan, milih si nomor loro, monggo yastari, dia bisa membeli biki matin bidal ta'amat, bisa membeli makanan harganya sesuai dengan yang dia butuh tadi. Kalau dia butuh burung onta ya berarti regane kilo, maka bisa itu nanti diberikan makanan. Wa yatasaddaqu, dan dia bersedekah atau dia sedekahkan bi ya ala fuqara'il haram, kepada ya diberikan kepada para fuqara yang ada di tanah haram. Nah, saat ini materi burung unta ya unta. Kalau membunuh keledai berarti bakoro, kalau membunuh kijang berarti kambing. Nah itu harganya berapa, diberikan makanan, kemudian makanan itu diberikan kepada para fuqara yang berdomisili di tanah haram. Nah atau yang ketiga, au yasumu bi adadil amdad, atau dia puasa. Puasanya gitu, wow, sehari dihitung satu. Sehari hitung satu pun seharga binatang yang dia. Nah, tiga ini para bapak ibu monggo bisa dipilih, tidak harus urut ya, berbeda dengan keterangan yang pertama dan yang kedua kemarin. Bisa dipilih langsung nomor 2 saja monggo, atau langsung pilih poso ya monggo. Nah itu. Terus idalam yakun lahu mithlun minan na'am, apabila tidak memiliki ya, binatang yang dia bunuh itu tidak memiliki kesamaan ya dengan binatang-binatang ternak, kalau kesamaan dengan binatang ternak, maka bagaimana? Ya, fa idza khayyar baina khusbakat, dia milih dua. Kal jaron seperti belalang. Mate ini belalang itu mboten nasa. Karena belalang ini kita beri termasuk binatang darat liar dan boleh dimakan belalang. Betul apa? Digoreng, cara betul apa? Bahkan, nah kan yang terlihat. Jadi semua hewan yang mati tidak disembelih itu namanya apa? Bangkai, kecuali dua. Nopo? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Belalang itu buat apa? Siapa yang disembelih? Panjenengan teng pasar oleh iwak sing sembelihan itu, masih gak disembelih buat apa? Nah, belalang itu juga ada, makanya di sini para ulama, andai kan seseorang yang sedang berihram haji atau umroh, ya, membunuh belalang, maka karena belalang itu tidak memiliki kesamaan dengan binatang ternak, maka bagaimana dia milih dua? Yang pertama asal tasadduk biki mati ta'am, dia bersedekah makanan seharga belalang birohi. Au yasum bi adadil amdad, atau dia berpuasa perharinya satu mut. Yo belalang itu pinter sekali rekan ini. Paling tak sotak tois tapi wae ngono ya. Nah niku nek belalang. Terus wal hamama, adapun burung dara, burung dara fiha syatun, maka terkena syat itu nama kambing. Kenapa? Liburu dinas karena memang ada hadisnya, wonten hadisnya. Maka walaupun burung dara itu cilik para bapak ibu, kalau di Mekah, di Madinah kan kuat burung dara, gitu bapak. Dan itu liar memang dibiarkan, dibiarkan. Dan saya ketika umroh, ketika haji, ya, tiba-tiba
diambil situ disembelih. Nah itu terkena dam. Kenapa dam ini kok syak? Ya kambing usia 2 tahun. Pokoknya sing poin. Nah itu, ya sudah niku takhir wa ta'dil, dam takhir wa ta'dil. Bagi siapa? Bagi seorang yang berihram membunuh binatang tuan. Ya. Terus yang nomor kali qat'us syajarah, memotong pepohonan atau tumbuhan. Fayajibu hadzal dam, maka dam ini wajib alamat kotor bagi orang yang memotong aukola atau mencabut nabatan haram, ya, nabatan haram, ya, mencabut tumbuhan-tumbuhan yang ada di tanah haram, arot yang basah. Jadi kemarin kan sudah disampaikan Pak Ngi, jadi tumbuhan yang basah dengan yang kering itu berbeda. Kalau yang basah nek dipotong atau dicabut itu terkena dam. Okay. Tapi kalau yang kering, tumbuhan-tumbuhan kering, nah itu haram ketika dicabut. Haram ketika dicabut, tetapi ketika dipotong tidak haram. Tidak haram. Oke. Nah, jadi ketika seorang yang sedang berihram mencabut atau memotong tumbuhan-tumbuhan yang masih basah di tanah haram, maka dia terkena dam tahyir wa ta'dil. Fa fidyatu, maka fidyahnya yatakhayyaru baina dzalatil khisal, dia bisa milih 3 ya di antara dam itu. Yang pertama, idza kanat syajaratan kabirah fa alaihi baqah, maka apabila yang dia potong itu pohon yang besar, fa alaihi baqah, maka wajib dia menyembelih baqah, sapi. Nek temen itu nopo pohon yang besar itu sebelum kolom. Pohon apa biasanya yang hidup di tanah-tanah tersak seperti ini? Kira-kira nek pohon beringin itu ada enggak? Semoga ini lah. Ada pohon besar kok dia cabut atau dia potong, maka krono pohonnya besar, nah, maka damnya pun juga besar. Bakoro sapi. Wa idza kanat syajaratan shaghirah, apabila yang dia potong atau yang dia cabut itu pohon kecil, ya kecil itu piro sih? Subuh al-kabirah fakta, 1/7 ya. Subuh itu 1/7 al-kabirah, 1/7 tanaman yang besar. Jadi tanaman yang besar dibagi itu. Dikatakan kecil itu ya 1/7-nya. Maka kalau yang dia potong atau yang dia cabut itu pohon kecil, fa'alaihi syatun, maka dia wajib ya mengeluarkan atau menyembelih syat kambing. Itu yang pertama. Yang kedua, awit tasadduk, atau dia bersedekah biqimatiyah, dengan harga sama ya, harga sapi atau harga kambing, to'aman makanan. Ini dam yang kedua, ketika dia memotong atau mencabut pohon yang besar ya, kalau dia tidak mau menyembelih bakorok sapi, maka boleh dia menguangkan ya, membelikan makanan seharga sapi, kemudian diberikan kepada fuqara masakin. Kalau yang dia cabut atau yang dia potong itu pohon yang kecil ya, kemudian tidak mau menyembelih kambing, maka boleh dia bersedekah dirupakan makanan seharga kambing. Kalau yang nomor 2 dia keberatan, bisa yang nomor 3 awis saum, puasa.
bi'adatil amdad sesuai dengan ya itu berapa kuintal dikurangi samut. Mata. Idza kanat syajarah shaghiratan, apabila yang dia cabut atau yang dia potong itu tetumbuhan shaghirah jiddan, yang kecil sekali. Dikatakan kecil itu pinten Pak? Aqalla ya lebih sedikit atau lebih sedikit dari sepertujuh. Ya, lebih sedikit dari mungkin sukut lah. Sukut itu kan ya rumputan itu. Ya, dia potong rumputan yang basah. Maka fayatasayar, maka dia milik baina amrain, ya di antara dua. Sing pertama atau sedekah seharga itu makanan. Ya saya kira kalau sukut ya rumputan birokrasi murah ya. Jadi dia tidak terkena dam sapi atau dam kambing kan, kalau yang di bawah sepertujuh ya. Sepertujuh, maka bisa dia bersedekah diumpamakan makanan seharga rumput itu tadi, atau berpuasa sesuai ya harga rumput. Iki dam tahyir wa ta'dil. Hanya ada dua. Yang pertama membunuh binatang buruan, yang nomor dua memotong atau mencabut tumbuhan-tumbuhan di tanah haram yang basah. Sampun, wonten pertanyaan. Ini bab sing ketiga nggih. Terus ini bab terakhir iki keempat. Oke, monggo. Di sana ada orang yang menanggung, tapi umpamanya disedekahkan orang yang kan bisa. Maksudnya ya apa itu? Orang haji di sana. Iya. Kan sini miskin ya, orang miskin. Iya. Di sana. Ya. Terus misalnya ada yang melanggar tadi, melanggar apa? Raja pemilik tadi mencampur rumput tadi. Iya. Terus sedekahnya dikasihkan oleh yang miskin tadi juga. Yang ya tidak apa-apa, asalkan pokoknya dia penduduk haram. Ya, jadi yang dimaksud di sini kan gini kok, nang mriki nggih. Muni wae. Jadi diberikan kepada niki ala fuqara'il haram. Fuqara niki jama'i fakir, orang-orang fakir al haram yang berada di tanah haram. Boleh mboten napa-napa asalkan penduduk haram. Pada ya memang haji itu kan sebetulnya ya memang identik dengan harta, tapi wonten tiang-tiang yang menunaikan haji itu karena ya mungkin berangkat haji. Ini sebenarnya panggilan Allah. Jadi kalau Allah sudah memanggil itu ya terserah Allah. Melarang pun ketika sudah dipanggil oleh Allah ya berangkat haji. Ya apa caranya ya itu terserah Gusti Allah. Sudah, pun sing niki terakhir arabik yang keempat. Damut takhyir wa takdir. Kalau tadi takdir ini, sekarang takdir. Dam takhyir boleh memilih wa takdir. Takdir itu ya bisa diganti ya, cuman menggantinya itu nek mriki lho nggih. Bedanya dengan takdir tadi. Jadi kalau takdir itu ganti tapi tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Ukurannya ini ya, sudah ditentukan oleh syariat. Contohnya bagaimana? Nang mriki ya jiwa adab fitisnya alat yang wajib terkena dam tahyir wa takdir ini ada 9 keadaan. Ini paling banyak, ada 9 keadaan. Yang pertama halqu sya'ri, mencukur rambut. Yajibu hadzal dam tahyir wa takdir ini wajib bagi orang yang berihram haji atau umrah
idza azala thalatha sya'rat, apabila dia menghilangkan 3 helai rambut. Ya, memotong, baik memotong atau mencabut ya, 3 helai rambut, paling tinggi 3. Ya, paling sedikit 3, dan itu di zaman wal makan. Jadi dia meninggal memotong 3 rambut itu pada satu waktu dan satu tempat. Jadi bukan nang ini cabut situ, ya, yang ketika pindah tempat lagi cabut situ, bukan itu. Tapi 3 ini dia lakukan mencabut atau memotong 3 rambut di satu tempat itu kan, ya, di satu tempat dan satu waktu. Wa idza azala sya'ratan, apabila dia hanya mencukur atau memotong 1 helai rambut saja, 1 rambut dok, ya, wajib alaihi, maka wajib mengeluarkan 1 dok, 1 mut. Ya, dari bukan berarti dari nyambut itu, oh ini terkena dam, dilihat. Kalau hanya 1 rambut ya terkena 1 mut. Wa idza azala sya'ratain, apabila dia mencabut ya, atau menghilangkan 2 helai rambut, wajib alaihi muddan, maka terkena 2 mut. Samut itu berarti berapa? Su'on. Baru kalau 3 helai, oh ini kok terkena dam. Ya, damnya apa? Nah, oke ya. Nah, nanti keterangannya diantaranya di nyembelih kambing, di puasa 3 hari makin tinggi. Oke, jadi menghilangkan 3 helai rambut itu regane padha ambek kambing. Nah, makanya ini hati-hati, ya. Karena rambut itu kadang-kadang kuatan di waru ya, kalau sih brodol, nah itu juga termasuk. Ya, makanya orang sedang berihram baik haji atau umroh kawenan, ya, terutama yang laki-laki ya pokoknya tambah kawenan. Sing wedok ya padha karena banyak larangan-larangan. Ya. Nah, sampun ya. Jadi kalau 3 helai rambut baru terkena. Kalau 2 berarti mengeluarkan 2 mut. Kalau 1 helai 1 mut. Terus yang kedua, qalamud dhafri, ya. Jadi memotong ya kuku. Nah, saat ihram kok memotong kuku, ya tetap wajib dam ini. Idza azala thalatha afar, apabila dia memotong 3 kuku, 3 kuku. Okay. Di satu tempat dan satu waktu. Okay. Satu tempat dan satu waktu. Jadi 3, nek dipotong di situ tok, mari ngono di kandhane kancane. Kamu sedang ihram, jadi potong. Nah, di situ. Nah, kalau masih 1 dan berigi, ya, wa idza azala dhamran wahidan fa alaihi mut. Apabila hanya 1 mut saja. Ya, mengeluarkan 1 mut tujuan. Wa idza azala dhafaraini, ya, apabila dia memotong 2 kuku, fa alaihi muddan, maka mengeluarkan 2 mut. Ya. Nah, matan. Ya, jadi harus 3 minimal 3. Ya sama dengan kemarin itu loh Pak. Ya. Ketika jumroh nek kira setunggal gitu, mut, ya. Tapi nek kurang 3, lempar kurang 3 itu berarti terkena dam. Ya, sama dengan. Jadi 3 itu sudah dikategorikan banyak oleh para ulama. Bon, itu nomor 2, ya, terkena dam takhir wa takdir. Makin damin apa nek teng mriki nggih. Nah, nanti bisa milih 3. Di antaranya adalah memotong dam pusat, memotong kambing. Nek gak kuat saumu 3 ayam, puasa 3 hari. Ini sing rada ringan, Pak. Ya, itu kan pelanggaran ringan. Ini corong memotong rambut, kemudian potong kuku. Nah, karena itu damnya pun juga agak ringan, dan itu disuruh milih, terserah, tidak harus kambing. Panjenengan kambing kangelan teng mriki puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari langsung boten ana, atau tasadduk teng mriki, bersedekah. Ya, bidalah tadi asok dengan 3 sok. Ya, disitati masakin untuk 6 orang miskin. 10 miskin disusok. Berarti nek 3 sok. Oke, berarti nek dibuat untuk 6 orang miskin, berarti sak wong miskin hanya disusok, hanya setengah sok. Sak sok itu sampai.
Jadi itu ukuran Nabi, ukuran tangannya Nabi. Jadi niku dabnya. Nah, bagi siapa? Pertama mencukur rambut 3 helai, yang kedua memotong kuku 3 kuku ya. Yang ketiga lubsul mukhid, bagi orang yang menggunakan pakaian berjahit lirrajul, laki-laki, wal qafazain lil mar'ah, sarung tangan bagi perempuan. Jadi kalau haji atau umroh ihram menggunakan pakaian berjahit niku terkena niku lali ngapunten nggih, lali gawe celana dalam. Nah, itu iso kena dam nggih. Terus satur rosi, menutup kepalanya di rojul bagi laki-laki. Nah, jadi kalau sedang ihram tidak boleh menggunakan tutup kopiah. Nek gawe berteduh itu tidak apa-apa, atau pakai payung sih buat nopo-nopo hanya dengan kali ini. Biasanya nek pas pengarafan itu saking panasnya kan panas itu payungin, atau berada di tenda kelas pada payung. Nah ini buat nopo-nopo karena tidak nempel. Tapi nek sing nempel nek sing nempel itu buat nansah sorbanan, itu berarti di samping berjahit juga atau kopiahan itu buat nansah. Terus adunu yajibu hadatam idza dahana sya'r ra'si aw lihiyati, menggunakan minyak rambut itu juga terkena dam. Terus atib, wangi-wangian, yajibu dam, maka terkena dam. Nah, ini minyak wangi sebagai fil adat, pada adatnya, pada umumnya, baik itu berupa semprotan berupa atau sedikit bakar-bakaran ini loh menyan itu sama itu wangi. Nang hotel atau nang tenda bawa menyan rapi mas mau tuh juga tenang biasanya kan nah itu mau tenang ini termasuk wangi. Nah di antara juga yang wangi bagi sabun ini mau saya mau panjenengan pas buang hajat wah nggak enak usah saya ambil sabun. Nah biasanya disediakan sabun tanpa pewangi jadi sabun memang tapi nggak wangi. Keramasan bodoh masih keramasan itu nggak wangi. Saya gawe Rexona belum ini kok nggak wangi banget wangi tidak boleh. Nah ini tuh nek terkena terkena dam ketika ihram aja tuh terus al-mubasyarah bisyahwah melampiaskan syahwatnya seperti mencium idza basyara imra'atan bisyahwatin wa biduni haid, hanya melampiaskan syahwatnya saja itu terkena dam tapi nek sampai jima tenanan wah itu damai ini wow sing pertama ini wow haji dirusak ini hanya sebatas melampiaskan syahwatnya tidak sampai jima terus al-waqtu tsani lagi jima yang kedua ba'da fasadi haji bil awal, setelah hajinya rusak. Jadi yang pertama sudah dirusak dengan dia jima terus ternyata keduanya jima meneh. Apakah jima yang kedua ini juga terkena dam? Nah, cuma damnya enggak seperti di awal. Kalau di awal itu ontak bikin unta nih ini kambing atau puasa 3 hari. Terus nah ini al-waqtu baina tahallul awal wa tsani. Nah ini jadi sudah tahallul awal al-waqtu baina sudah tahallul awal tapi belum tahallul tsani. Ini kita terkena dam. Kemarin kan sudah kita sampaikan jadi ketika
panjenengan sudah lempar jumroh akobah, mantun itu potong rambut, nah itu berarti sudah tahallul awal. Gitu. Tahallul awal itu larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku. Kecuali, kecuali, nopo jima niku, jima niku. Kalau menggunakan pakaian berjahit silakan, potong kuku silakan, potong rambut silakan, wangi-wangian silakan. Karena sudah tahallul awal, tapi tidak boleh jima. Jima itu diperbolehkan ketika sudah tahallul tsani. Ngerti enggak, Pak? Lah niki melanggar. Baru tahallul awal, durung tawaf ifadah, ya. Dia jima istri, maka dia terkena dam. Hajinya nggak rusak, karena dia jima itu setelah tahallul awal. Kalau sebelum tahallul awal, ini hajinya rusak plus terkena dam muntah. Ya, nanti kita minum ini kuat, namun kambing. Gak kuat ya poso telung dino, nah ini orang. Ya, jadi pilihan yang pertama kambing, pilihan yang kedua adalah puasa 3 hari, pilihan yang ketiga atas sedekah, sedekah ke 6 fakir miskin, masing-masing fakir miskin dikasih setengah sok. Nah, di wajib antakuna kulla dima wa shadaqat linusul fil alam. Panjenengan. Dan wajib setiap dam-dam dan sodako tadi, ya, karena melanggar musuh tadi fil haram harus diberikan ke tanah haram, ya. Wa amma shaum, adapun puasa fa yajuzu fi makan, boleh di mana saja. Kalau puasa tidak harus di haram. Panjenengan setelah pulang di sini pun mau. Ya, bahkan walata jilid mualat baina ayami, dan juga enggak wajib mualat terus. Senang sponsor buku terus enggak harus. Masih banyak sedino poso, sedino poso, boten apa. Ya. Mata. Nah, ini dam takhir wa takdir ini pun terakhir. Namun ada pertanyaan? Kita kira-kira konten pertanyaan, konten. Kajian-kajian terinci yang tinggi itu insya Allah tidak disampaikan ketika manasik haji. Kita bawa. Jadi kalau manasik haji itu global 5 kok. Beda-beda sederhana yang memang ngaji simbolan kita ini. Saya kira pembahasan mengenai bidang saja yang tidak sedetail panjenengan pulau ngaji dan ini ada. Nah, sebetulnya juga perlu disampaikan karena pelanggaran kecil ini sering terjadi. Sering terjadi. Jadi kadang-kadang tak ngerti ada menggunakan pakaian berjahit, tapi kalau sekali, untuk si waktu polisi tidak kata comong terus, tidak kata ngamu segitiga, pengaman kena kabel kita, betul kan? Nah, terus mantan ibu, katos mencium mencari aswa, seperti menempelkan badannya di Ka'bah. Ada rasa itu dibanding minyak wangi, gitu membuat. Apapun juga dikasih minyak wangi, sehingga ketika panjang sedang berihram, nggak usah ditempel. Ketika panjang menempel kan berarti pun pakai wangi. Kecuali panjenengan katakan tawaf wada atau tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini kan berarti sudah tahallul awal. Berarti panjenengan tawaf ifadah itu pakai celana panjang dulu. Sarungan buat teman-teman, menggunakan pakaian berjahit tak apa, ruang-ruangnya buat teman-teman. Nah, panjenengan memang kepingin mencium bagian aswad, komen peronak,
banget, yaitu jangan pas ketika banyak menggunakan kain ihram. Nah, betul. Soalnya temen ini wow kena dam nih. Oh, enak langsung bisa berbes sendiri, bukan masalah berbes sendiri dan tidak. Ya, ada larangan-larangan yang dilanggar. Lebih-lebih Masya Allah setelah mencoba dengan asfal itu tiba-tiba dalam kasih wah ini tak banyak sampai kita perlu sadar api terlompat jadi untuk mengejar hal-hal yang sunnah tapi menghormati muslim lain. Betul. Sambut. Ada pertanyaan? Ya, boleh. Semua yang diterangkan masalah dam itu makan sapi. Kenapa? Dengan martabat yang lain itu pasti beda ya. Nah, dan sambut. Ini bawa saja. Sehingga tahu ini. Berapa menit? Intinya begini, ini berangkat saking Nabi ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu salah satu mukjizat beliau. Ya, salah satu mukjizat beliau itu beliau bisa mengetahui apa yang akan terjadi sepeninggal beliau. Ini si teropong, sadar teropong. Dengan Nabi pernah menyampaikan bahwa saat dari muamalah mati umatku itu nanti akan terpecah bahkan menjadi ibnain atau talatin wasamain 73 golongan. 73 golongan. Ketika kanjeng Nabi hidup, semua permasalahan balik ke kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebagai solusi. Kita bawa nah, setelah kanjeng Nabi hilang, umat Islam sudah mulai pecah sampai 73 golongan. Setelah pecah begitu kanjeng Nabi terus bagaimana? Apa berarti wakil melu sak karepe dhewe? Apa melu sing asing sing ya berbesar kalau sudah terjadi pertanyaan seperti itu maka pilihlah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang berpegang teguh pada sunnah-sunnahmu wal jamaah dan jamaahnya banyak. Jamaah banyak itu tidak mungkin ya la tajtami ummati ala dhalalah. Jadi ketika jamaah banyak itu tidak mungkin terjadi kesesatan. Sing sesat justru minoritas itu. Kita apa betul? Kalau jamaahnya banyak nggak mungkin. Insya Allah anu mau dia. Insya Allah. Malam Kamis yang akan datang. Insya Allah nanti kita sama. Bon kata mau dia. Soalnya tadi kok ya sama di kemauan ya mungkin barokah manfaat ya kita akhir kafaratul majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.